Pemirsa, pemerintah Kanada belum lama ini meluncurkan proyek pengadaan pangan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan terkait perubahan iklim. Fokus utamanya adalah keterlibatan masyarakat, terutama kaum perempuan. Perubahan iklim menjadi salah satu isu utama para pemimpin dunia seiring dengan meningkatnya bencana alam di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Lahan-lahan pertanian yang dulunya subur dan menjanjikan, kini tidak lagi bisa diandalkan akibat cuaca buruk. Para petani kerap mengalami gagal panen. Kondisi ini dapat berujung dengan kelangkaan pangan utama hingga lonjakan harga-harga bahan pangan lainnya di pasar. Para petani perempuan asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mengungkapkan cuaca ekstrim ditambah hama sejak beberapa bulan terakhir menyerang lahan warga. Bagaimana kondisi lahan Ibu sekarang? Kalau lahan sekarang kondisinya agak menurun, agak kurang pendapatannya. Soalnya dari cuaca dengan itu mungkin hasilnya begitu kurangnya soalnya dari hama. Terjadinya perubahan dari cuaca. Untuk menjawab tantangan itu saya tidak melakukan apa-apa. Ya, apakah pernah terjadi cuaca ekstrim? Pernah longsor karena dari hujan deras. Longsor, bebatuan turun semua, menimbun itu tanaman. Kondisi lahan yang saya kelola saat ini ada luasnya 0,5 hektar dan kondisinya dalam proses tanam ulang. Dan di sini ada tanaman coklat, kakao, kelapa, merica, jahe, kencur, pisang, dan lain-lain. Perbedaan dari tahun sebelumnya, kebun ini gelap, banyak hama dan penyakit, kemudian tanamannya tinggi-tinggi. Perbedaan dari tahun sebelumnya, tanaman saya sudah rusak, kemudian tanamannya hanya ada coklat dan umurnya sudah tua, jadi tidak produktif lagi. Perubahan tersebut terjadi karena tanamannya sudah tua, sudah tidak produktif sehingga dilakukan peremajaan. Tantangan dalam pengelolaan kebun secara umum yakni stop penghasilan. Tantangan dalam pengelolaan kebun yakni tidak ada produksi sehingga tidak ada penghasilan. Sejalan dengan kampanye global Badan Pangan PBB, maka kaum perempuan semakin dilibatkan. Salah satunya dalam rencana restorasi hutan dan pengelolaan sumber daya air. Dengan adanya kebijakan ini nanti harapannya bisa mendorong partisipasi dari berbagai pihak, terutama kaum perempuan, peran perempuan di dalam restorasi, program restorasi dan juga pengelolaan daerah aliran sungai. Sehingga seperti saya sampaikan tadi pagi, nantinya di akhir proyek ini nanti banyak perempuan yang turut berperan serta. Peran sertanya ini tidak hanya terlibat dalam diskusi-diskusi saja, nanti harapannya juga bisa sampai ke dalam pengambilan keputusan di dalam restorasi bentang lahan dan juga perbagian daerah aliran sungai. Kabupaten Bone, Lumbung Pangan, Sulawesi Selatan memiliki lahan pertanian seluas 100.000 hektar. Namun pengelolaan daerah aliran sungai Walanai yang mengalirkan air di Kabupaten Wajo dan Sidrap masih belum layak. Karena kita ketahui Bone ini terkendali luas wilayah dan kapasitas serta kemampuan daerah tentu dalam aspek melayani seluruh masyarakat memang masih tertutup banyak keterbatasan. Nah, hanya program ini kami tentu tidak serta-merta saja ditunjuk. Salah satu indikatornya PDRB Kabupaten Bone 47% dari pembentuk PDRB ini dari sektor pertanian, termasuk dalam pangan, pertanian, dan kelautannya. Proyek kerjasama pemerintah Indonesia dan Kanada ini total bernilai 16,8 juta dolar Kanada atau sekitar 192 miliar rupiah. Proyek sepenuhnya dibiayai Global Affairs Canada dan berlangsung selama 5 tahun ke depan untuk dijalankan di Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan.